Bab 1. Pembebasan dari penjara. Akhirnya aku bebas. Chen Ping menghirup udara segar di luar dengan keras, berteriak dengan keras. Di belakang Chen Ping adalah penjara Hong Cheng, tempat dia tinggal selama 3 tahun penuh. Dan hari ini dia akhirnya dibebaskan setelah menjalani hukuman. Aku harap orang tuaku baik-baik saja. Dengan sebuah tas kanvas yang sudah rusak di punggungnya, Chen Ping berjalan cepat menuju rumahnya. Selama 3 tahun ini, orang tuanya tidak pernah melihatnya sama sekali, dan sekarang Chen Ping sangat khawatir tentang mereka. Di jalan pulang, Chen Ping terus menatap cincin tembaga kuno yang dipakainya. Cincin itu diukir dengan gambar naga yang hidup, dan di bagian kepala naga terdapat sebuah karakter. Cincin itu adalah hadiah dari teman satu sel yang diberikan padanya saat dia keluar dari penjara hari ini. Teman satu sel itu adalah orang aneh, selalu berbicara sendiri, mengklaim sebagai pemimpin kuil naga surgawi, mengetahui segalanya dari astronomi hingga geografi, mahir dalam seni ilmu sihir dan pengobatan, bisa membuat orang hidup kembali dari kematian. Semua orang menganggap orang tua ini gila dan tidak mau berurusan dengannya. Hanya Chen Ping yang akan menghabiskan waktu luangnya untuk berbicara dengan orang tua itu, bahkan memberikan sedikit makanannya. Setiap hari, orang tua itu menceritakan hal-hal aneh seperti kuil naga surgawi dan pulau penguncian naga, hal-hal yang sama sekali tidak pernah didengar oleh Chen Ping sebelumnya. Kemudian, orang tua itu meminta Chen Ping untuk meditasi dan berlatih bersamanya setiap hari. Chen Ping juga merasa bosan, jadi dia ikut saja. Namun, siapa yang tahu, setelah 3 tahun berlalu, Chen Ping benar-benar memiliki banyak keterampilan dan pengetahuan kedokteran dari orang tua itu. Hari ini, saat keluar dari penjara, orang tua itu memberikan cincin itu kepada Chen Ping, dan memberitahunya bahwa pada tanggal 15 Juli tahun ini, Chen Ping harus pergi ke pulau tanpa nama di Laut Timur, dan hanya dengan menunjukkan cincin itu di pulau itu, seseorang akan menjemputnya. Pada saat itu, Chen Ping akan memiliki kesempatan besar. Karena dia benar-benar telah belajar banyak dari orang tua itu, Chen Ping percaya pada kata-katanya dan setuju dengan tulus, meskipun masih ada beberapa bulan lagi sebelum tanggal 15 Juli. Tanpa sadar, Chen Ping telah sampai di depan pintu rumahnya. Melihat rumah yang agak rusak di depannya, Chen Ping penuh dengan perasaan campur aduk. Dia tidak tahu bagaimana keadaan orang tuanya selama 3 tahun ini, karena tindakannya yang gegabah pasti memberikan tekanan yang besar pada mereka. Mengingat 3 tahun yang lalu, mata Chen Ping masih berkilat dengan kemarahan. 3 tahun yang lalu, Chen Ping dan pacarnya, Geng Sanxian, telah mencapai tahap serius dalam hubungan mereka dan berencana untuk menikah. Mereka adalah teman sekampus di universitas dan telah berkencan selama 2 tahun. Namun, suatu malam ketika mereka mengantar pulang Geng Sanxian, mereka bertemu dengan Xiao Lei yang mabuk. Xiao Lei adalah anak kaya yang terkenal di Hongcheng dan melakukan banyak hal buruk. Ternyata, ketika Xiao Lei melihat Geng Sanxian yang cantik, dia jadi memiliki niat jahat dan mulai melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadapnya. Sebagai seorang anak kaya yang terkenal di daerah itu, Xiao Lei sama sekali tidak memperhatikan Chen Ping. Melihat pacarnya dilecehkan, Chen Ping marah. Dia mengambil sepotong batu dan memukul kepala Xiao Lei dengan keras. Dan hasilnya sudah bisa ditebak. Xiao Lei, yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, tidak akan diam saja setelah dipukul. Dia langsung melaporkan ke polisi dan Chen Ping ditangkap. Dia dihukum 3 tahun penjara atas tuduhan melakukan kekerasan dengan sengaja.
Hari ini, setelah 3 tahun berlalu, Chen Ping akhirnya dibebaskan. Setelah ragu-ragu cukup lama, Chen Ping akhirnya dengan hati-hati mengetuk pintu rumah. Siapa itu? Pintu terbuka, dan seorang wanita tua dengan rambut putih dan tubuh bungkuk menyibakkan kepala, meraba maju dengan satu tangan. Siapa itu? Siapa yang mengetuk pintu? Matanya tertutup rapat, jelas tidak bisa melihat, dia buta. Ketika Chen Ping melihat wanita tua di depannya, dia terdiam, matanya melebar, gemetar sedikit di seluruh tubuhnya. Dia tidak percaya. Wanita tua dengan rambut putih dan wajah keriput di depannya adalah ibunya, Tang Honying. Dalam hanya 3 tahun singkat, bagaimana ibunya bisa menjadi seperti ini? Ibu, ini aku Chen Ping. Chen Ping mendekati dan memeluk ibunya, berseru dengan penuh semangat. Chen Ping, benarkah itu kamu? Tangan Tang Honying meraba wajah Chen Ping, air mata mengalir tanpa bisa dikendalikan. Ibu, ini aku, ini aku. Matanya Chen Ping juga memerah. Ibu, apa yang terjadi padamu? Apa yang sebenarnya terjadi? Chen Ping tidak mengerti. Saat dia pergi, ibunya baik-baik saja. Mengapa dia berubah begitu banyak hanya dalam waktu 3 tahun? Ah, ini cerita panjang. Masuklah dan aku akan menjelaskannya. Tang Honying menarik Chen Ping masuk ke dalam ruangan. Melihat ruangan yang sederhana, hampir tidak memiliki barang-barang, Chen Ping terkejut. Meskipun keluarga mereka tidak kaya, ayahnya memiliki pekerjaan tetap, jadi mereka setidaknya hidup nyaman. Tapi sekarang, bagaimana rumah mereka bisa menjadi seperti ini? Ibu, apa yang sebenarnya terjadi di rumah? Chen Ping menanyakan kepada ibunya sambil melihat kondisi rumah mereka. Huf. Tang Honying menghela nafas, setelah kamu pergi. Tang Honying menceritakan semuanya secara rinci. Ternyata setelah Chen Ping dipenjara, keluarga Xiao tidak berniat membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka bahkan menuntut ganti rugi sebesar 1 juta. Pada akhirnya, tanpa pilihan lain, orang tua Chen Ping menjual rumah pernikahannya dan meminjam sejumlah uang, tetapi masih kurang. Akhirnya, tersisa 300.000, yang harus mereka bayarkan kepada keluarga Xiao secara mencicil. Sebagai akibatnya, ayah Chen Ping kehilangan pekerjaannya, hanya bisa mencari nafkah dengan membersihkan jalan-jalan, sementara ibunya menghabiskan hari-harinya menangis, air matanya bahkan membuatnya buta. Inilah juga alasan mengapa selama 3 tahun Chen Ping di penjara, orang tuanya tidak pernah sekalipun mengunjunginya. Mendengarkan ibunya bercerita, Chen Ping meremas kepalan tangannya perlahan-lahan, keinginan pembalasan yang kuat muncul dalam matanya. Ia tidak pernah menduga bahwa keluarga Xiao akan begitu kejam, mereka benar-benar ingin menghabisi keluarganya. Mom, apakah geng Sanshan sama sekali tidak peduli dengan kalian? Chen Ping bertanya dengan wajah penuh kebingungan. Geng Sanshan adalah calon istriku yang akan segera menikah dengannya, dan dia dipenjara demi geng Sanshan. Geng Sanshan tidak mungkin membiarkan orang tuanya dalam kondisi seperti ini, bukan? Ah, jangan bicara lagi. Keluarga geng tidak hanya tidak peduli, bahkan mereka tidak mau mengembalikan mas kawin yang kami berikan. Mereka mengatakan bahwa tidak bisa menikah bukanlah salah mereka. Tetapi karena kamu di penjara, jadi mas kawin tidak akan dikembalikan. Ayahmu mencoba untuk berbicara dengan mereka, tetapi akhirnya malah dipukul oleh mereka semua. Semakin Tang Honying bercerita, semakin sakit hatinya, dan pada akhirnya air matanya tidak bisa ditahan lagi.